Ini pertama kali Mbak Hani mau sharing di YouTube channel Bisnis Entertainment eksklusif. Thank you. Sama-sama. Abdul juga sempat sayembara juga untuk gimana nih gue bisa ngubungin orang ini ke siapa ya. Yuk kalau misalkan ada yang tahu nomornya bisa kasih ke gue, nanti gue kasih souvenir. Message masuk itu selain dari para fans, endorse, itu sehari tuh masuk bisa 400 chat. 400 chat. Nah, kenapa seorang Kakak Hani dari sebuah perusahaan sebesar MNC TV memutuskan untuk pindah ke Trans Entertainment? Hai Brizer, di Ngobris Podcast gue kali ini gue kedatangan tamu spesial banget karena buat ngundang dia susah banget. Jadwalnya itu udah sebulan yang lalu kalau nggak salah gue kontak ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kakak Hani. Thank you loh Kak Hani dari Trans Entertainment. Iya, aku juga dikasih kesempatan diundang ke sini. Aku doang yang thank you untuk karena banyak banget nih dari permintaan subscriber aku pengen undang dong orang dari Trans Entertainment biar kita tahu tentang, kan konten aku sebenarnya tentang orang di belakang layar entertainment Indonesia kan. Jadi kalau dari Trans Entertainment Talent Management ini aku pengen dengar ceritanya, kebetulan aku dapat akhirnya schedule Kak Hani ini. Kebetulan akhirnya lagi viral banget nih di Mas Ahmad ya. Iya, betul. Tapi mungkin sebelum ngomongin dengan di Mas Ahmad, mungkin banyak banget juga mungkin subscriber gue yang nggak tahu juga kalau Kak Hani ini mantan talent MNC TV ya? Iya, betul. Talent MNC TV, talent koordinator di MNC Group. Oke. Sama bareng sama Prio ya berarti ya? Prio, iya, kita satu tim. Satu tim, satu angkatan apa? Enggak sih, aku dulu. Oh, lebih dulu. Oke. Terus di talent MNC TV berapa lama Kak Hani? 6 tahun berarti ya. 6 tahun ya, lumayan. Aku masuk 2014. 2014. Kemarin keluarnya di 2020 awal. Oke. Oh, berarti di Trans Entertainment dari tahun 2020 belum setahun ya? Belum Setahun. Belum. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu kerjaan talent koordinator seperti apa, bisa klik linknya di atas. Karena aku sempat collab juga dengan Mila, talent koordinator Trans 7. Oke. Nanti bisa lihat linknya di atas. Iya. Mbak Mila aja. Aku manggilnya Mbak Mila ya. Jadi lihat linknya di atas. Jadi gue nggak akan ngebahas lagi tentang kerjaan talent management, talent koordinator TV itu seperti apa. Kita lebih ngebahas tentang talent management di Trans Entertainment itu sendiri kali ya. Boleh. Tapi mungkin boleh pertanyaan dulu. Kenapa seorang Kakak Hani dari sebuah perusahaan sebesar MNC TV memutuskan untuk pindah ke Trans Entertainment? Keputusannya juga sebenarnya itu nggak mudah. Cuman karena ya emang kan di MNC TV aku udah cukup lama ya. Iya. Sebenarnya saat itu pengen coba untuk kayak kayaknya seru nih gitu pindah ke perusahaan lain. Gitu. Iya. Tapi memang aku tuh merasa passion aku emang di entertainment aja gitu. Di luar dari itu aku belum tertarik lah. Gitu. Jadi ya udah sempet pengen pindah dari TV ini ke TV ini. Gitu. Tapi ya udah tahu aja gitu job desk seperti ini talent koordinator. Jadi ya udah aku tetap stay aja dulu di situ. Sampai akhirnya berjalannya waktu aku juga cukup kenal beberapa orang Trans Entertainment, juga sempat ngobrol, ternyata ada peluang di situ, ya menurut aku kenapa enggak. Jadi aku putusin aja saat itu, mungkin ya udah saatnya aku coba beralih ke pekerjaan lain yang lebih baru, nggak ada salahnya. Pas masuk Trans Entertainment ditawarin sama pihak Trans apa menawarkan diri? Ditawarin. Oh, ditawarin sama Arafi? Bukan, sama timnya AA. Timnya AA ya, tim Trans Entertainment. Timnya AA. Nah, terus begitu masuk Trans Entertainment langsung masuk talent manajemennya atau sempat di kan Trans Entertainment kalau timnya banyak, ada Trans Musik, ada juga yang bagian YouTube-nya gitu kan. Nah, sebenarnya aku pada saat masuk Trans Entertainment juga aku cukup kaget gitu karena ternyata secara struktur organisasi Trans itu udah sangat baik. Jadi bisa dibilang kita punya tim produksi, kita juga punya tim HR, kita juga punya tim post pro untuk editor kayak gitu. Nah, aku masuk ke situ, itu aku masuk ke divisi talent management. Sebelumnya talent management itu belum ada.
Pas Prio masuk itu bukan talent management? Belum, karena kan di situ Prio masih dedicate untuk Arafi, gitu, iya. dan beserta keluarganya lah. Iya. Nah aku di situ masuk sebenarnya belum talent management sih. Aku di situ posisi masih talent koordinator. Oke, talent koordinator Rans Entertainment. Iya betul. Which is aku melakukan pekerjaan job desk-nya ya sesuai orderan in-house dari Rans Entertainment aja gitu. Sama halnya kayak sebelumnya lah aku di TV kayak gitu. Jadi artis buat kan Rans Entertainment banyak acara-acaranya tuh gitu kan, buat bintang tamu atau apa. Betul. Nah apalagi ketika aku baru masuk, ya alhamdulillah Rans Entertainment kan sekarang semakin berkembang, semakin baik, semakin bagus, semakin orang semakin tahu gitu Rans Entertainment. Jadi program-program itu nggak cuma ada vlog, ada konser. Kan konser kan sekarang Rans Entertainment tuh udah banyak banget ya, alhamdulillah. Iya, aku lihat sih. Iya, terus sama ya bikin acara. Ya ala biasa kan. Iya. Siapapun yang minta bantuan ala tuh kayaknya hayu gitu sih, hebatnya ala sih. Berapa sih jumlah total karyawan di Rans Entertainment itu sendiri Kak Hani sekarang? Karyawan kurang lebih ya, kurang lebih 30 sampai 35. 30 sampai 35 orang. Betul. Kantornya berarti kan masih di area Andara itu kan. Nah banyak banget juga nih pada kemarin titip pertanyaan juga. Kalau mau ngelamar kerja di Rans Entertainment tuh kayak gimana sih? Gitu. Kalau kayak Kakak Hani ini kebetulan memang ditawarin kan, maksudnya dari pihak Rans. Kalau mau ngelamar itu gimana? Kirim CV kah atau harus kenal sama orang dalam kah atau seperti apa? Nah sistemnya sebenarnya aku kurang paham betul seperti apa. Cuman emang yang aku tahu ya dari link ke link aja sih Kak. Gitu. Jadi misalnya aku gitu udah under Rans Entertainment, terus ternyata dibutuhkan untuk posisi apa, slot apa, ya semua tim pasti akan nanya. Ada rekomendasi nggak gitu. Ada lebih baik seperti itu karena kita kenal orangnya, kita tahu secara seperti apa, backgroundnya juga seperti apa. Tapi yang ngelamar secara manual juga ada ke emailnya misalnya ngelamar kerja. Itu aku yang nggak terlalu kurang tahu. Ada tim HRD-nya sendiri lah ya. Oke, sekarang kita bicara tentang artisnya. Kakak Hani kan lagi viral di Dimas Ahmad kan di Rans Talent Management. Nah selain Dimas Ahmad tuh artisnya ada siapa aja sih Kak Hani? Nah Rans Talent Management ini sebenarnya divisi yang baru terbentuk. Isinya siapa aja masih belum banyak. Itu ada Raffi Ahmad, ada Nagita Slavina, sama ada Dimas Ahmad. Oh, lingkarannya Rans aja lah ya. Mama Ami mungkin juga kan? Enggak. Mama Ami bukan di Rans, naik kakak adiknya Raffi itu masuk Rans Entertainment Management bukan? Enggak, itu nggak termasuk. Oh, oke. Itu cuma family Rans aja. Oh, oke. Nah, terus gimana caranya akhirnya Mbak? Maksudnya gimana akhirnya Mbak Hani memutuskan untuk Dimas Ahmad ini masuk di Rans Talent Management itu sendiri? Prosesnya tuh gimana sih, bisa langsung dikontrak kah atau gimana gitu? Nah, sebenarnya kan cukup lucu dan cukup unik ya. Dimas ini muncul dan bagian dari Rans Entertainment sekarang. Caranya sih ya makanya itu mungkin Dimas sendiri juga mungkin sampai sekarang masih shock kali ya, masih kaget gitu dengan dunianya yang sekarang. Ya itu caranya menurut aku itu sesuatu yang itu nggak no gimmick sama sekali ya Kak. Beneran tukang bakso beneran sebelumnya? Beneran asli beneran bakso. Karena banyak banget netizen yang pada bilang itu disetting kali sama timnya Rans, pura-pura suruh jadi tukang bakso dulu, akhirnya dikontrak di Rans Entertainment. Enggak, itu beneran. Dan memang yang memviralkan video itu ada namanya Dania. Nggak kenal? Dari Rans nggak ada yang kenal Dania? Nggak ada yang kenal Dania, cuman ternyata setelah aku ngobrol sama si Dimas ini, Dania itu dia memang kenal sama Dania ini, cuman emang tapi bukan kenal teman, cuman kenal beberapa kali suka beli baksonya. Pelanggan. Iya. Terus ya udah gitu. Nah tiba-tiba sebenarnya Dania itu juga nggak sengaja ngepost video itu gitu. Mereka nih dan saat itu akhirnya langsung ngeliat terus buat dikontrak apa gimana? Apa dari tim Rans yang ngeliat dulu? Tim Rans ngeliat dulu, Abrar tuh. Iya, Abrar. Terus Abrar juga sempat sayembara juga. Untuk gimana nih gue bisa ngubungin orang ini ke siapa ya? Yuk kalau misalkan ada yang tahu nomornya bisa kasih ke gue, nanti gue kasih souvenir gitu. Sampai akhirnya ternyata yang ngasih tetangganya kalau nggak salah dia nomornya ngasih Abrar, kemudian sama Abrar sama tim Rans Entertainment dihubungin, kita make sure-nya adalah kita video call gitu. Nah saat itu video call Abrar, Haikal sama Lutfi kalau nggak salah. Sampai akhirnya oh iya bener nih orangnya ini Dimas.
Oke, sampai bikin sayembara ya. Ini agak mirip ceritanya kayak mungkin kayak dulu di vlog aku pernah Betran Peto di Mbak Jessica adalah kadep di Trans TV bikin sayembara buat dapetin si Betran Peto ini buat dibawa ke acara Brownies. Akhirnya tetap viral saat itu ketemu sama Ruben kan. Ini agak mirip ya ceritanya sebenarnya ya pakai sayembara. Berlanjut ya Pak ya? Berlanjut juga kan, itu ini juga berlanjut juga di eksklusif di Trans Entertainment. Berapa tahun di kontrak? 1 tahun dulu. 1 tahun dulu. 1 tahun dulu. Apa yang membuat dirimu yakin atau mungkin dirimu atau AA yang yakin buat Dimas Amati kayaknya gua kontrak nih di Trans Entertainment? AA sih sebenarnya. Iya. AA. Kenapa yang membuat? AA, dia melihat di diri Dimas ini adalah kemiripan yang sesungguhnya gitu. Kemiripan. Mungkin banyak banget yang mention gitu ke kita, ini mirip AA, ini mirip AA. Nah, ketika AA ngeliat Dimas nih, iya nih kayaknya, iya nih, ini mirip gua gitu. Akhirnya makanya Mati Manas dibantu untuk diundang, ketemu sama AA langsung gitu. Pas ketemu juga ya ternyata oh iya mirip gue nih, mirip gitu ya. Sama Mati Manas juga dikulik, Dimasnya ngobrol, dan ternyata anaknya juga baik, terus secara juga dia ngomong sopan, terus kita juga bagus. Jadi adalah pembicaraan internal lah dari Mas Abra, AA dan Dimas Entertainment gitu, sehingga pada akhirnya diputuskan gitu bahwa yuk Dimas, kita mau ngasih penawaran menarik nih sama kamu untuk join ke under manajemen kita. Selain kemiripan itu, apa sih membuat yakin? Mungkin apa karena pada saat ketemu terus dibikinin konten terus Dimas punya bakat yang lain atau gimana? Iya, kita ngelihat dia itu berpotensi. Standar TV juga, karena kan dia bekas talent TV nih gitu kan? Iya, kalau aku sih ya sampai sekarang ngikutin Dimas gitu, alhamdulillah banget bisa support dia gitu di momen dia sekarang yang sedang beranjak dan berkembang. Terus juga alhamdulillah juga tim Rans serta AA serta Kak Gigi mempercayakan aku untuk memanage Dimas, itu aku alhamdulillah banget, terima kasih. Ngelihatnya sih memang ini anak mau belajar, mau tahu, mau belajar, walaupun kaget, walaupun bingung, itu yang paling kelihatan. Cuma dia mau belajar, dan dia mudah diarahkan dan dia cepat tangkap. Kalau ya itu aku bisa ngeliat karena kan aku suka nemenin dia syuting, di briefing dia kayak iya, tapi ternyata gitu. Langsung on gitu. Syok nggak sih dia pertama kali muncul dari yang pedagang bakso ikan, tiba-tiba muncul di TV dengan kerubudin fans? Ada sesyok apa tuh pengalaman yang Mbak Hani pernah lihat? Syok kaget sih ya. Apalagi kan sekarang kalau syuting wartawan, wawancara, aku harus ngomong apa teh gitu. Oke. Nggak apa-apa, ngomongin aja apa yang mereka tanya. Punya pengalaman fans yang seunik Kak? Yang gimana sih menurut Mbak Hani agak-agak ekstrim gitu untuk sekelas Dimas ya, masih baru di entertain, ya kayak Dimas bener sampai gila ya ternyata dunia entertain gue sampai entah itu dijambakin, entah itu gue di ini, pernah mengalami itu nggak? Nggak. Atau fans yang neror mulu? Nggak sih, sejauh ini nggak. Belum Karena ada? kalau misalnya setiap ke lokasi memang belum ketemu fans yang begitu secara ketemu langsung gitu. Paling ekstrim pernah diapain? Nggak ada. Paling foto lah ya? Foto, betul. Tapi karena lagi corona juga kali ya. Oh iya, corona juga kan. Nggak berkerumun lah ya. Paling ya gitu fansnya kalau emang ada kesempatan ketemu, itu pun maksudnya fansnya masih di circle, misalkan di lokasi syuting gitu, masih circle kru TV atau apa ya gitu, mereka gue salut sama lu gitu. Ternyata dari seorang yang biasa sekarang bisa seperti ini gitu. Sampai juga waktu itu ada di tempat suatu acara lah, Dimas diundang untuk talk show. Ada juga fans sampai bilang, gila gue ngikutin YouTube lu banget nih, gue ngikutin lo dari awal sampai sekarang karena menarik. Yang menariknya adalah kepolosannya dia, betul, kejujurannya dia gitu. Iya, itu aku ngikutin juga sih. Itu yang bikin menarik. Tapi itu kalau lihat di YouTube-nya AA di Rans Entertainment itu selalu setiap videonya sekarang ada Dimas terus ya. Emang itu sengaja dibikin strategi itu supaya naikin namanya Dimas atau emang berjalan begitu aja atau gimana? Berjalan begitu aja. Kebetulan viewsnya bagus juga begitu, Ya. collab sama Dimas ya. Betul. Nah, Mbak Hani, kan namanya Mbak Hani ini ada di Instagramnya Dimas nih. Maksudnya ada nomor teleponnya, sendiri teror nggak sama fansnya Dimas? Iya. Tapi bukan teror ya. Terornya lebih ke Kak,
Assalamualaikum kak, aku fansnya Dimas, tolong salamin dari aku, kayak gitu. Lebih ke situ ke arahnya. Kak tolong banget dong kak, mention nama aku ke Dimas. Kak aku dari sini, dari daerah sini, tolong. Ya gitu sih, lebih ke sana gitu, bukan teror yang ke arah yang negatif. Karena aku sharing sedikit juga, karena aku di manajer beberapa artis juga, nomor telepon aku ada di Instagramnya. Kadang-kadang ada yang tengah malam video call kita. Iya. Setengah gitu juga. Terus ini orang-orang terus pas lihat nih PP-nya bocil nih, bocil-bocil jam segini bukannya bobo gitu kan. Nah, aku tuh baru tahu gitu ya. Aku cukup kaget karena cerita sedikit. Sebenarnya aku tuh memanajeri Dimas ini adalah pengalaman baru aku, Kak. Oh, pengalaman sebelumnya belum pernah manajer siapapun? Belum. Oke. Karena aku emang sebelumnya ya talent koordinator aja. Iya. Bukan memanajeri artis. Agak mirip sama aku background talent koordinator TV, akhirnya jadi manajer. Oh iya. Aku talent koordinator Trans TV dulu kan. Oh gitu. Boleh berbagi dong pengalaman. Boleh dong. Iya gitu. Oke. Jadi pengalaman yang baru juga. Makanya aku berterima kasih gitu sama teman-teman mempercayakan aku. Di situ aku bisa belajar bagaimana memanage artis dengan baik. Gitu. Ya makanya aku cukup kaget gitu. Apalagi yang aku manajeri sekarang yang aku maintain artisnya itu adalah artis yang memang viral. Jadi digandrungi banyak orang. Cukup kaget, aku nggak usah Dimas deh, aku juga kaget gitu. Ya sama fans-fansnya itu sih ternyata aku baru tersadar gitu. Oh gila, fans tuh ada segaris kerasnya tuh seperti ini. Kira Denny nggak Mbak Hani? Maksudnya dijawabin atau disampaikan nggak ke Dimas ada beberapa yang dari fans-fansnya yang tadi yang seperti itu? Jujur Kak, sehari itu message masuk itu selain dari para fans, endorse, itu sehari itu masuk bisa 400 chat. 400 chat? Aku sekelas Dimas, pantesan gue ngechat Mbak Hani bisa lama dibalesnya. Iya, tapi untungnya itu kan nomor yang tertera di bio itu memang untuk khusus kerjaan. Kalau Ariti sama aku kan emang udah kita sebelumnya udah pernah tektokan gimana aku di TV kan. Oh, nomornya Mbak Hani emang ada banyak yang bisa. Iya, cuma 2. Ya itu sih, jadi nggak terlalu ketutup, walaupun ya ketutup juga, tapi nggak segila yang nomor itu. Tapi thank you, ini pertama kali Mbak Hani mau sharing di YouTube channel Business Entertainment eksklusif. Thank you. Sama-sama. Sama kayak Prio dulu pertama kali di kita loh. Gue udah dapet yang eksklusif. Thank you. Alhamdulillah. Nah terus untuk Instagramnya Dimas siapa yang pegang? Sampai 1 juta follower ini siapa yang manage? Pure Dimas Ahmad yang pegang. Pure. Okay. Nah aku di situ juga memaintain untuk ke hal yang pekerjaan. Karena kan dia ada endorse. Ada endorse-nya juga alhamdulillah banget, itu banyak. Terus juga ya itu aku punya timeline kapan aku harus post gitu. Jadi aku lebih ke memaintain itu sih. Tapi untuk urusan apapun yang dia post di situ itu pure Dimas Ahmad. Udah bisa main Instagram ya sekarang Dimas Ahmad ya. Diajarin sama tim Rans juga. Iya. Apa yang harus diposting, angle gitu. Aku selalu mengingatkan Dimas, ayo Dimas, banyak posting. Nah kemarin itu dia ulang tahun dikasih hadiah sama kasih iPhone 12. Widih, iPhone 12 loh. Ini manajernya juga iPhone udah 12 kayaknya ya. Belum, masih 11. Oh masih 11. Amin 12. Luar biasa loh. Tapi kalau misalnya kita lihat Instagramnya Dimas, maksudnya itu kan postingnya cuma sedikit tuh. Mbak Hani, ini pertanyaan buat pembelajaran juga buat teman-teman para selebgram atau apa segala teman-teman yang main Instagram ya. Itu bisa follower bisa secepat 1 juta follower itu gimana sih strateginya? Kita nggak pakai strategi sebetulnya, sejujurnya. Kita nggak ada strategi kan. Baru sebulan kalau nggak salah kan itu Instagram? Kurang lebih sebulan. Checklist biru lagi? Yes. Iya. Gimana tuh? Itu kita nggak berstrategi, beneran. Jadi emang kayak kita juga kaget ya, aku juga sebagai manajernya gitu melihat selalu melihat gitu, memantau. Tahu udah segini gitu. Ya udah itu ngalir aja, berjalan aja. Kadang ya aku suka mengingatkan aku Abrar, Dimas ayo post dong apa kegiatan kamu apa gitu. Ya emang Dimas orangnya pemalu pada dasarnya, jadi dia masih bingung. Aku harus post apa gitu ya, apa aja kegiatan kamu hari-hari mau post, karena fans kamu itu butuh ada kamu di kesehariannya gitu. Penasaran dia. Bukan dia malas ngepost, enggak, bingung. Iya. Tapi sebelum dia gabung di Rans Entertainment sebagai artis nggak punya Instagram beneran? Apa punya? Memang punya, itu udah lama, cuman dia belum aktif.
Lumayan ya, sekarang berarti jadi pundi-pundi rupiah lah ya itu si Instagramnya. Mbak Ani sebatas ngurusin pekerjaan Dimas, sebatas apa aja sih? Selain endorsan juga pegang. Terus apa aja? Semuanya atau gimana? Sorry, secara jadwal udah pasti, jadwal di TV, jadwal di luar TV, vlog, collabs, gitu ya. Terus budgeting, billing, Iya. sama ya kalau Dimas ke syuting juga kalau memang akunya kan aku selain pegang Dimas juga kan aku under Rans Entertainment. Iya. Jadi aku juga kerjain semua kebutuhan in-house-nya Rans Entertainment. Iya. Jadi memang ada pekerjaan yang lain lah selain aku memanage Dimas. Iya. Jadi kalau memang akunya juga nggak terlalu sibuk di kantor, ya aku anterin dia ke menemani dia ke lokasi syuting. Gimana sih Mbak Ani awalnya menawarkan seorang Dimas Ahmad untuk di suatu acara-acara TV atau suatu acara-acara ya pekerjaan itu untuk kelas Dimas kan benar-benar masih baru kan maksudnya. Tapi Mbak Ani bisa mendapatkan itu sekarang kalau ngeliat di TV Dimas Ahmad mulu gitu. Nawarin ke klien-klien itu seperti apa? Sejujurnya kita nggak pernah menawarkan. Ini pelajaran lagi tadi nggak, jadi semua bernyala Instagram semua berjalan. Ini nggak pernah menawarkan juga. Ya, alhamdulillah semua yang mengundang Dimas gitu, semua yang mencari Dimas gitu. Pekerjaan apa yang menurut Mbak Ani paling berkesan selama Dimas kurang lebih sebulan ya? Udah sebulan ya di Rans ya? Pekerjaan apa yang paling menurut Mbak Ani paling berkesan yang kira nih gue akan bisa dapetin kerjaan ini itu untuk kelas Dimas? Ada nggak? Rajin, dia rajin sekali dia transfer ke orang tua. Juga dia rajin sekali dia amal. Itu. Dan dia tuh yang aku sangat salut adalah dia tidak pernah meninggalkan saya. Oke. Gitu. Jadi ada rencana besar apa yang dari manajemen udah mau pikirin buat Dimas? Dari Alauddin Muhammad, gaji Dimas di Rans itu berapa sih? Mau nanya buat manajernya Dimas. Menurut Kak Hani ada nggak kelebihan dari Dimas yang justru nggak dipunyai seorang Raffi Ahmad? Udah punya pacar atau udah belum? Kalau boleh aku boleh daftar. emang Rans Entertainment daftar.